Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'amillah, la khawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadratul Qurama, para hadirin, ibu-ibu, Bu Nyai, Bu Ustadzah, nyak-nyak kami, nenek-nenek kami, neng-neng, semuanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya biasanya agak belakangan, ini tadi agak awalan. Hati saya ternyuh karena pahalanya kalah dengan ibu-ibu. Pertama baca rotib. Pertama doain orang tua, doain guru-guru, doain para leluhur. Termasuk tadi doain minal mujahidinal muslimin alladzina yujahiduna wa yudafina bil istiqlal Indonesia. Para pahlawan muslim yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya teringat itu, Bu. Ada dua keutamaan bagi orang yang suka doain orang tuanya, suka doain leluhur-leluhurnya, guru-gurunya, termasuk mendoakan para pahlawan. Keutamaan pertama, nanti kalau dia dipanggil oleh Allah, nggak usah minta sama anaknya, nak kalau aku meninggal, aku doain begini ya, bacain Yasin begini ya, nggak. Ahli sunnah wal jamaah mengajarkan, termasuk dunia ini, dalam hukum dunia ada namanya hukum sunnatullah, hukum kausalitas. Kalau orang yang demen, yang seneng doain orang tuanya, kalau dipanggil oleh Allah, nanti Allah akan mengetuk hati anak dan keturunannya, saudara-saudaranya, termasuk siapapun teman-temannya, sahabat-sahabatnya, ketika berdoa Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal. Dalam kitab At-Targhib wa Tarhib termasuk orang yang demen ngaji, demen sholat berjamaah, baca Quran, itu akan dapat pahalanya. Amin ya robbal, amin ya robbal. Makanya jangan bosan-bosan, Bu. Jadi kalau kita di sini hadir, berarti kita doain orang tua kita, doain leluhur kita, guru-guru kita. Seneng apa enggak? Seneng apa enggak? Sampai apa enggak? Pasti sampai, insya Allah. Yang kedua, ya, dalam surat Al-Hasyr ayat 10 itu Allah mengabadikan. Loh. Jadi kalau kita suka doain orang tua kita, doain leluhur kita, para pahlawan kita, Allah mengabadikan nama kita ada dalam Al-Quran. Coba, seneng nggak? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghafir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, dan orang-orang yang datang setelah golongan muhajirin dan ansor yang mereka selalu berdoa, ya Allah ampunilah orang tua kami, ya Allah ampunilah saudara kami yang telah beriman sebelum kami, baik yang masih muslim maupun muslimat, yang masih hidup maupun yang telah wafat, ya Allah. Seneng gak, Bu? Seneng gak? Nah, alhamdulillah. Nah, sedikit, baru berapa menit nih? Tapi udah dibatasi. Iya, kurang 3 menit. Nah, kalau 3 nah, ini saya mau tanya. Ya, saya baca, kebetulan saya bawa kitabnya ini, Bu. Ini kitab termasuk gacuannya orang ahli sunnah wal jamaah. Ya. Itu As'adun Nas, Imam Nawawi Al-Bantani. Di dalam Shahifah 11 ini, kitab Nasaihul Ibad, baris yang keempat dari bawah.
as'adun nas, orang yang paling bahagia di antara manusia. Kepingin nggak kita orang yang paling bahagia? Nah, yang pertama adalah man lahu qalbun alimun, orang yang hatinya selalu paham, selalu ngerti, selalu sadar. Apa yang dimengertinya sadar? Bi anna Allah Ta'ala mau fi ayyi maudhi'in kana. Jadi orang yang sadar, orang yang paham, kayak seperti sekarang ini, hati kita sadar, paham bahwa Allah itu dekat dengan kita. Lagi sendirian, Allah dekat dengan kita, sayang dengan kita. Lagi rame-rame kayak begini, ini kan pikirannya ada yang di rumah, ada yang nanti masak apa, betul apa enggak? Nah, itu artinya, nah, kalau ada yang, ya Allah, ini apa kesempatan yang luar biasa ngaji di sini ini, di Masjid Kyai Hasyim Asy'ari ini, ya Allah, terima kasih. Dia sadar Allah itu dekat hatinya dengan. Ini orang yang bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk yang seperti ini. Abadnya. Wa badanun sobirun, badan yang biasa diajak to'ah, bisa diajak to'at, taat pada Allah. Dia badan ini kalau diajak ngaji seneng, diajak ibadah rasanya demen, ringan. Ada enggak badan yang diajak ngaji begini rasanya berat banget? Ada enggak? Ada enggak? Kok cicing wae yang pojok itu? Ada enggak? Ya mudah-mudahan termasuk badan kita semuanya kasih sehat, ringan untuk ibadah, demen untuk ibadah, Allah sayang sama kita. Amin ya rabbal. Yang terakhir nih, kalau kita termasuk orang yang paling bahagia adalah wa qanaatun bima fil yadi. Kita ridho, kita ikhlas yang ada di yang kita punya sekarang ini. Punya suami yang hidungnya mancung ke dalam, misalnya, ya, yang tapi itu diridho, diterima dengan ikhlas. Suaminya kayak suami yang terbaik. Karena suami dengan ridhonya suami, kita termasuk ahli surga. Amin ya rabbal. Yang ada di kita diterima dengan ikhlas. Ada nggak orang yang nggak nerimain dengan keadaan? Nah, itu tanda-tanda kurang bahagia itu. Nah, kita mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan 3 hal ini dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Terus berdoa, terus ngaji sampai akhir hayat kita, insya Allah jaminan husnul khotimah. Kalau husnul khotimah, jaminannya adalah surga. Amin ya rabbal alamin. Makan ketupat pakai santen. Menawi kawula lepat kawula nyuwun ngapunten. Ngaturaken sedaya kalepatan kula dihalal kali panjenengan sedanten nggih. Maafin nggih Pak, nggih Pak. Maafin nggih Bu. Wa qanaatun bima fil yadi. Wa qanaatun bima fil yadi. Dan menerima dengan ikhlas apa yang ada dalam diri kita. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.